Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Setelah sekitar 3 minggu lamanya kita tidak bersua di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita juga senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga seluruh amalan yang kita laksanakan, yang kita amalkan telah sesuai dengan apa yang dicontoh ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, sebelum saya melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab tafsir ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama sekali adalah insyaallah besok kita akan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat ini. Yang insyaallah selanjutnya kita akan mengadakan sedikit kultum, kuliah 7 menit yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Fadil Ustadz Hussein Zainal Muttaqin. Kami harapkan kedatangan antum semuanya di tempat ini, dan mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan segala apa yang akan kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu untuk kami sampaikan juga bahwa hari Kamis yang akan datang ini, untuk sementara kelas kita akan tutup sementara 1 minggu saja. 1 minggu saja, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada minggu selanjutnya insyaallah. Jadi kita akan lanjutkan lagi setelah minggu hadapan, hari Kamis saja. Hari Sabtunya insyaallah tetap ada, ya. Hari Sabtunya insyaallah tetap ada. Itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan dan kami berikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir. Tafsir kita pada malam hari ini adalah ayat ataupun surah yang terakhir di dalam Al-Quran, yaitu Suratun Nas. Ya, Suratun Nas. Insyaallah setelah surah ini kita akan mencoba untuk mengkaji surah Yasin. Ya, sebenarnya saya mempunyai 2 opsi, wallahu alam. Yang mana satu yang antum inginkan untuk kita kupas bersama-sama? Ada surah Yasin, ada surah Al-Kahfi. Kira-kira yang ini Pak, yang mana satu? Yasin saja. Oke. Berarti insyaallah kita mencoba untuk membahas surah Yasin. Dimulakan pada
dua minggu selanjutnya ya, insya Allah. Karena hari ini adalah hari di mana kita akan membahas masalah suratun Nas. Taib, saya akan bacakan dulu ya berkenaan dengan suratun Nas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. 6 ayat di dalam surah ini. Suratun Nas termasuk dari kalangan surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah yang mana diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratun Nas ini termasuk surah yang diturunkan berbarengan ataupun bersamaan dengan suratul Falaq. Kita sudah sampaikan kenapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu berkenaan dengan seorang penyihir Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Labid al-A'sam. Labid al-A'sam dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua pembenteng. Pembenteng atau apa namanya nih? Sama ya. Dua pembenteng yang mana dengan pembenteng tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Yang jelasnya kita perlu tahu bahwasanya sihir itu memang ada. Ya, sihir itu memang ada. Dan sihir itu adalah merupakan salah satu dosa yang paling besar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori as-sab' al-mubiqat. 7 hal yang menghancurkan. Termasuk diantaranya sihir. Makanya orang-orang yang menyihir ini termasuk dari orang-orang yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pelakunya dianggap telah melakukan yang namanya kesyirikan, musyrik. Karena dia minta bantuan kepada siapa? Kepada jin biasanya. Ya. Itulah tukang sihir. Dan orang yang mendatangi tukang sihir pun mempunyai istilahnya dosa yang tidak sedikit juga. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan datang saja, tidak percaya, hanya datang saja, tidak percaya apa yang dia katakan, itu sudah tidak diterima. Salatnya berapa hari? 40 hari. Kalau seandainya dia meyakini dan mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang dukun tersebut ataupun penyihir tersebut, maka sesungguhnya dia telah syirik ataupun kafir. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus yakini dan percaya bahwasanya sihir itu ada. Sihir itu ada. Maka dari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita azkarus sabah wa azkar al-masa. Zikir-zikir yang dibaca pada waktu pagi dan zikir-zikir untuk dibaca di waktu sore hari. Agar apa? Agar nantinya ketika kita membaca itu kita berharap dan memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajarkan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah wal akhwat, ayat ini ataupun surah ini datang ataupun muncul setelah suratul Alaq. Apa hubungan antara suratul Alaq dengan suratul Nas sebenarnya? Suratul Alaq dan suratul Nas kedua-duanya berbicara ataupun menceritakan ataupun menyatakan bahwasanya seorang manusia ataupun manusia hanya berhak meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua surah ini kedua-duanya menjelaskan kepada kita bahwa meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya.
Dan yang kedua-dua surah ini, yang pertama itu meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dan juga meminta perlindungan kepada tukang-tukang sihir tenun di situ ya. Tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenun itu di suratul Al-Falaq. Sedangkan di suratul Nas Allah Subhanahu wa taala menyerukan dan meminta kepada kita untuk meminta perlindungan kepadanya dari kejahatan jin dan manusia. Jin dan manusia. Baik, kita akan mulakan dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Aku berlindung kepada Rabb manusia. Perlindungan ataupun isti'adzah itu merupakan bentuk ibadah yang mana kita tidak boleh beristi'adzah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'adzah kepadanya. Ya, khususnya di dalam membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau seandainya kalian membaca yang namanya Al-Quran, maka hendaklah kalian berta'awuz, beristi'adzah kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, minasyaitonir rajim. Maka isti'adzah itu adalah merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya dia adalah merupakan ibadah, ibadah tersebut tidak pantas untuk kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Kata-kata Rabb. Kata-kata Rabb. Kata-kata Rabb adalah biasanya kita terjemahkan Tuhan. Ya, biasanya kita menerjemahkan Tuhan. Menurut para ulama ada 3 syarat sesuatu itu dinamakan dengan Rabb. Ada 3 syarat sesuatu itu dinamakan dengan Rabb. Sesuatu itu boleh dikatakan sebagai Tuhan, Rabb, kalau seandainya dia memiliki ini, paling tidak ini. Yang pertama, al-khalqu. Dia mampu untuk mencipta. Maka kalau seandainya ada orang yang mengaku sebagai Tuhan, pertanyaannya adalah apakah dia mampu untuk mencipta atau tidak? Al-khalqu. Ya, jadi itu yang pertama. Dia mampu untuk mencipta atau tidak? Karena kalau seandainya pertanyaan pertama itu ya tidak terjawab, bagaimana muncul pertanyaan kedua dan ketiga? Ini scan-nya ini mulai dari yang pertama itu, apakah dia adalah yang mencipta? Kalau seandainya memang dia tidak mencipta, berarti dia bukan Rabb. Karena syarat untuk menjadi Rabb menurut para ulama adalah apa? Al-khalqu. Dia mempunyai hak untuk mencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan bahkan apa yang kita tidak ketahui juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mulku. Untuk menjadi Rabb, maka dia harus memiliki al-mulku. Apa itu al-mulku? Kepemilikan ataupun kerajaan. Dia harus memiliki. Jadi setelah dia mencipta, dia juga harus memiliki. Kalau yang mencipta ini memang sangat susah. Manusia paling susah untuk menyatakan kalau seandainya dia dikatakan sebagai pencipta. Yang kedua adalah al-mulku, kekuasaan. Dia berkuasa, dia yang memiliki. Dan yang ketiga, syarat untuk menjadi Rabb menurut para ulama adalah at-tadbir, mengatur. Maka kalau seandainya misalnya ada orang yang menyembah kepada batu, ada orang yang menyembah kepada pokok misalnya, pertanyaannya hanya mudah saja. Adakah pokok tersebut mencipta? Tidak. Adakah pokok tersebut memiliki dan mempunyai kuasa? Jawabannya juga tidak, kan? Adakah dia mampu mengatur kehidupan manusia? Jawabannya juga tidak. Kalau seandainya tidak semuanya, berarti dia bukan Rabb. Kalau ada orang yang menyembah misalnya gunung, ya karena kira-kira ada orang yang menyembah gunung tidak? Ada juga. Kalau seandainya ada orang yang menyembah gunung, pertanyaannya itu aja. Adakah gunung tersebut mampu mencipta atau dia dicipta? Dia dicipta, dia bukan mencipta. Yang kedua, adakah dia berkuasa? Dia tidak punya kuasa.
Adakah dia mampu untuk mentadbir ataupun mengatur? Jawabannya juga tidak mampu untuk mengatur, berarti dia bukan Rabb. Ya, maka kul a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Rabbnya manusia. Dikatakan Rabb karena dialah yang menciptakan, dialah yang berkuasa terhadap ciptaannya, dan dialah yang mengatur ciptaannya. Jadi di sini akhirnya kita lihat Rabb itu akhirnya muncul kata-kata rububiyah. Biasanya kan kita pernah dengarkan yang namanya tauhid rububiyah. Ini sekarang yang dipertentangkan ini yang namanya tauhid 3 ini kan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Memang kalau seandainya banyak memang orang yang berpendapat kenapa kita harus membagi menjadi 3 padahal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Memang tidak ada memang di dalam Al-Quran yang mengatakan ini namanya tauhid rububiyah. Tidak. Tetapi itu kesimpulan yang diambil oleh para ulama sehingga muncullah yang namanya tauhid rububiyah itu. Dari kata-kata Rabb. Ya. Bahwa Allah lah yang mencipta, Allah lah yang memiliki, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah muncul kata-kata rububiyah yang diambil oleh para ulama. Yang kedua, ya, Malikin Nas, raja manusia. Biasanya Maliki ini dibaca 2. Ada 2 qiraat di situ. Ya. Biasanya dibaca Maliki dengan Maliki. Maliki yang memiliki dan Maliki raja. Kedua-duanya adalah merupakan semakna sebenarnya. Karena raja yang memiliki, karena dialah raja dan dialah yang memiliki. Banyak raja tapi tidak memiliki. Banyak pemilik tapi bukan raja. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna di situ. Dialah raja, dialah yang memiliki. Kan? Banyak kan raja tapi dia tidak memiliki kan? Dan banyak pemilik tapi dia bukan raja. Maka ketika dia adalah raja dan dia adalah pemilik, sempurna sudah. Malikin Nas, ya, raja manusia. Raja manusia. Dari sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di awal bahwa dia adalah Rabb. Yang kedua dia adalah Malik, raja. Mungkin pertanyaannya, kenapa hanya dikhususkan manusia di situ? Bukankah Allah, ya, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Allah yang menciptakan segala-galanya? Bukankah Allah itu adalah raja segala-galanya? Jawabannya adalah karena memang kadang-kadang yang lupa diri itu hanya manusia. Yang kadang-kadang mengaku sebagai raja-raja kecil. Biasanya mengaku sebagai raja-raja kecil. Maka kalau kita kembali kepada suratul Fatihah, ya ikhwan wal akhwat, kita akan mengatakan Maliki dengan Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dialah yang memiliki hari kemudian? Karena di hari kemudian itu sudah tidak ada lagi orang yang mengaku sebagai raja. Di hari kemudian itu sudah tidak ada lagi orang yang mengaku sebagai raja. Semuanya akan tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah di dalam riwayat hadis dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan raja-raja kecil di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berseru kepada mereka, limanil mulkul yaum. Siapa yang mempunyai kerajaan hari ini? Siapa yang mempunyai kuasa hari ini? Limanil mulkul yaum. Disitulah akhirnya raja-raja kecil yang ada di dunia ini yang selama ini menyombongkan dirinya mengatakan lillahil wahidil qahar. Dialah pemilik tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal, yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Lillahil wahidil qahar. Malikin Nas, dialah raja manusia. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kehendaknya. Maka disinilah akhirnya kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sosok yang sangat lemah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit kekuatan agar dia mampu untuk hidup. Tapi kadang-kadang kita masih banyak mendapatkan orang-orang yang sombong. Kalau seandainya kita kembali kepada ceritanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kita akan lihat bagaimana hebatnya pengaturan Allah di tengah rancangan manusia yang begitu hebat juga. Pada saat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam akan lahir, maka pada saat itu Musa memerintahkan apa? Memerintahkan agar semua anak bayi itu diapakan? Dibunuh.
dibunuh. Nabiullah Musa waktu masih dikandung kan, maka pada saat itu Firaun menyuruh agar seluruh bayi kecil yang baru lahir itu dibunuh. Dan apa yang terjadi ayuhal ikhwah wal akhwat? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan takut seperti itu. Akhirnya ibunya kedatangan utusan berupa malaikat. Malaikat tersebut memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memasukkan anaknya ke dalam satu tempat, kemudian dialirkan di sungai mana? Sungai Nil. Fa'alqihi fil yam. Anak kecil tersebut dalam riwayatnya akhirnya masuk ke dalam istananya istananya Firaun. Masuk ke dalam istananya Fir'aun la'natullahi alaih. Masuk ke dalam istananya Fir'aun karena diambil oleh istrinya. Dan akhirnya dia tumbuh dan berkembang di dalam istananya Fir'aun. Dan dia tidak pernah tahu. Dan bahkan hebatnya lagi, dalam Al-Quran itu dikatakan, ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, si Musa kecil ini sudah berada di tangan istrinya Fir'aun. Di tangan istrinya Fir'aun. Kemudian akhirnya istrinya Fir'aun meminta agar didatangkan ibu-ibu yang menyusui. Didatangkan. Kemudian ketika datang ibu-ibu yang menyusui ini, diberikanlah Musa kecil kepada ibu-ibu tersebut. Dan ternyata Musa alaihissalatu wassalam tidak mau menyusu. Tidak mau menyusu kepada dia. Sampai akhirnya didatangkan ibunya sendiri. Ibunya sendiri masuk ke dalam istananya Fir'aun dan menyusukan Musa alaihi salatu wassalam. Coba lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mentadbir semuanya. Manusia boleh berencana, Pak. Manusia boleh mempunyai perancangan. Tetapi kalau Allah merancang, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Manusia boleh merancang. Kurang apa coba? Fir'aun pada saat itu, Fir'aun pada saat itu, laknatullahi alaih. Fir'aun pada saat itu dia akan telah memerintahkan kepada seluruh tentara-tentaranya untuk membunuh anak kecil yang lahir pada saat itu. Untuk membunuh anak kecil yang lahir pada saat itu. Tetapi atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musa kecil akhirnya tumbuh dan berkembang di dalam istananya Fir'aun, yang akan menjadi musuhnya nanti. Bayangkan. Begitulah hebatnya rancangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan Malikin Nas, dialah yang menguasai manusia, dialah raja manusia. Sehebat-hebatnya rancangan manusia, kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Maka dari itulah kita senantiasa disuruh untuk bertawakal setelah berusaha. Bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Malikin Nas. Mungkin kita juga mengambil ceritanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam itu melewati berbagai macam ujian. Ketika kecil, dia menjadi korban saudara-saudaranya yang cemburu kepadanya. Kemudian dibuang di mana? Di dalam perigi. Dibuang di dalam perigi, kemudian ternyata ada kafilah yang lewat mengambil Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian akhirnya diapakan? Bukan dididik, tapi diapakan? Dijual. Menjadi hamba sahaya, korban trafficking. Ya kan? Korban trafficking dia. Kemudian setelah itu masuk ke dalam keluarga kerajaan. Dia akhirnya menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya sendiri. Di samping itu lagi, dia akhirnya dipenjarakan bukan karena dia bersalah, dikarenakan dia benar. Bayangkan, dipenjara dikarenakan dia benar. Tetapi begitulah perjalanan hidup dia, yang akhirnya ketika dia keluar malah menjadi raja. Itu rancangan Allah. Maka segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala rancangkan untuk manusia, itu yang terbaik. Karena dialah Malikin Nas. Dia adalah raja manusia, yang mengetahui manusia, yang mengenali manusia, yang tahu betul bagaimana manusia itu. Malikin Nas. Kemudian dikatakan Ilahin Nas.
Ilah itu artinya ma'bud. Ma'bud itu artinya yang disembah. Maka ketika kita mengatakan ilahin nas, sesembahan manusia, dia muncul di nomor yang ketiga, ayat yang ketiga. Dan itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tadi rububiyah. Rububiyah. Yang pertama Rabb, dialah yang mencipta. Kemudian muncul kata-kata malikin nas, dialah raja manusia, masih dalam kategori rububiyah juga. Setelah itu muncul uluhiyah. Uluhiyah itu meyakini bahwa dialah yang berhak untuk disembah. Dan ini merupakan hal yang sangat baik. Kenapa? Allah memperkenalkan dirinya dulu dengan asma wa sifatnya, dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah menyatakan bahwa Allah Rabb. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah Malik. Rabb tadi itu adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, dia Malik, Raja. Karena dia adalah Rabb, karena dia adalah Malik, maka yang patut untuk disembah hanya dia. Ilahin nas. Ya. Kan jelas itu ya. Sangat ilmiah itu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada manusia. Seolah-olah Allah akan mengatakan, kalau seandainya kalian mencari ya Tuhan-Tuhan selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah menyatakan demikian, maka yang kalian dapatkan itu adalah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mencipta, tidak bisa memiliki, dan bukan raja, dan juga tidak bisa mentadbir dan mengatur segala kehidupan manusia. Dan dikarenakan Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengatur, maka yang paling berhak untuk disembahnya Allah. Ilahin nas. Dan itu adalah inti daripada ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu yang ada. Itu ikrar seorang manusia di dalam dirinya. Itu ikrar seorang muslim di dalam dirinya. Karena memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut dan berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Maka segala macam bentuk ibadah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Apalagi meminta bantuan hanya kepada Allah. Makanya kalau seandainya kita membaca suratul Fatihah itu ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Ya Allah, hanya kamulah satu-satunya, tidak ada yang lain yang kami sembah, dan ya Allah, kamulah satu-satunya, tidak ada yang lain yang kami mintai pertolongan. Sampai ada seorang sahabat yang putus tali sendalnya, Nabi mengatakan, minta kepada Allah. Putus tali sendal, minta kepada Allah. Maka ketika seseorang tertimpa yang namanya bencana, musibah, kembali pertama kali kepada siapa? Allah. Kemudian kepada siapa? Allah lagi. Kemudian kepada siapa? Allah terus. Kemudian sama siapa? Allah terus. Enggak usah kembali kepada manusia. Cukup kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan membukakan pintu. Karena itu memang menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jelas itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi Allah baginya. Itu kan janji, indah janjinya itu. Itu janji dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas. Kita berlindungnya di dalam ayat ini, berlindungnya dari mana? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Waswas, yuwaswis. Ayo ikhwah wal akhwat, berbicara masalah waswas ini, memang kebanyakannya waswas itu ada di dalam hati. Dan waswasah yang mungkin ya datang kepada manusia dalam bentuknya syubhat. Bentuknya apa? Syubhat. Apa itu? Keraguan-raguan. Meragu-ragukan kita terhadap agama yang kita anut saat ini.
meragu-ragukan kita terhadap apa yang kita yakini saat ini. Itu ada keraguan-raguan, dan itu memang adalah tugasnya syaitan itu. Memasukkan dan membisikkan keraguan-raguan ke dalam diri manusia. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, salah satu bentuknya tersebut adalah ketika kita akan melaksanakan sholat biasanya. Pernah mungkin kita lihat ada orang yang mau sholat itu, Allah, tak jadi. Allah, susahnya bukan main. Mulai masuk sholat itu, subhanallah, susahnya bukan main. Allah, berkali-kali itu, Allah, tak sampai-sampai. Ya kan? Mungkin ada yang pernah lihat seperti itu ya. Saya kira pasti ada yang pernah lihat seperti itu. Allah, berkali-kali. Itu bentuk waswasah syaitan. Dan khususnya di dalam sholat itu paling banyak waswasahnya. Kadang-kadang di dalam sholat pun kita tidak tahu berapa rakaat sudah. Ini waswasah syaitan juga ini. Ketika kita sholat itu kita tak tahu ini sudah rakaat berapa ini. Kemudian juga kadang-kadang di belakang itu, ya, di belakang itu ada sesuatu seolah-olah mau keluar. Biasanya kan terasa seperti ada angin yang mau keluar kan. Orang dalam keadaan sholat, Allah, sudah sholat, ini kentutkah tidak ini? Kentutkah? Kadang-kadang seperti itu. Batalkah tidak? Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menjelaskan, kalau seandainya kalian mendapatkan keraguan-raguan seperti itu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kira-kira? Jangan tinggalkan sholatmu sampai engkau mendengarkan bunyi ataupun mencium bau. Jangan tinggalkan sampai engkau mencium bau atau mendengar suara. Kalau seandainya suaranya sudah muncul, ya sudah, itu batal. Karena kadang-kadang sebelum sholat tidak ada gangguan, tapi ketika sudah sholat, Masya Allah, tiba-tiba perut inilah banyak. Dan yang hebatnya lagi, apa yang kita lupa sebelum sholat, waktu sholat semuanya ingat. Ya kan, kadang-kadang begitu Pak ya. Yang kita lupa sebelum sholat, pada waktu sholat semua ingat. Apa? Semua ingat. Kadang-kadang pun kita heran itu. Sampai pernah saya cerita di sini tentang seorang imam. Ya, imam ini adalah imam yang ketika dia sholat ternyata dia lupa, dia hanya sholat 3 rakaat. Ya kan, sholat zuhur tapi dia hanya sholat 3 rakaat. Yang di belakang itu tidak ada yang kasih tahu kalau seandainya sholatnya itu baru 3 rakaat. Tapi ada satu pedagang, ya saya pernah cerita ini, ada satu pedagang yang tiba-tiba berteriak, Pak Ustadz, sholat kita ini belum lengkap Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, betulkah belum lengkap? Belum Pak Ustadz. Bagaimana kamu bisa yakin? Sedangkan yang lainnya ini sepertinya tidak ada yang menegur saya. Kata pedagang tersebut begini, Pak Ustadz, saya itu kalau sholat, saya senantiasa berpikir. Kalau sholat itu terbayang Pak Ustadz. Apa bayangannya? Itu kalau rakaat pertama, bayangan saya keluar dari rumah pergi ke pasar. Rakaat kedua, ya, pertamanya dari rumah pergi ke pasar. Rakaat kedua saya beli barang. Rakaat ketiga saya angkut barang tersebut ke kendaraan. Rakaat keempat sampai rumah. Hari ini kita sholat Pak Ustadz, belum sampai rumah sudah selesai. Belum sampai rumah sudah selesai sholatnya. Berarti sepertinya ada yang kurang ini Pak Ustadz. Karena biasanya kalau rakaat keempat itu sudah sampai rumah, ini baru naikkan barang ke kendaraan, kita sudah selesai. Tetapi itu memang adalah waswasatus syaitan. Waswasatus syaitan itu adalah bisikan-bisikan yang dibisikkan syaitan langsung ke dalam hati manusia, ya, langsung ke dalam hati manusia. Di dalam kitab tersebut dikatakan begini, al-waswas qala al-ulama masdarun yuradu bihil fa'il al-muwaswis wal waswasatu ma yulqi fil qalbi min al-afkari wal awkhami wat takhayyulat allati la haqiqata laha. Jadi waswas itu adalah sesuatu yang dihembuskan ke dalam pemikiran dan hati manusia berbentuk, ya, pikiran-pikiran, auham, sangkaan-sangkaan, takhayul yang tidak ada hakikatnya. Itu kadang-kadang muncul di dalam diri manusia. Di luar sholat juga ada, ya di luar sholat itu biasanya manusia itu muncul yang namanya ketakutan, tapi dia tidak tahu kenapa dia takut. Contoh misalnya ada orang yang setiap mau buang air kecil pasti minta diantar ke toilet misalnya kan.
Ketika ditanya, kenapa? Takut. Takut sama siapa? Tidak ada hakikatnya yang dia takuti. Maka ini adalah bentuk waswas sebenarnya. Dan yang lebih dahsyat daripada itu semuanya adalah tadi itu saya katakan, syubhat. Syubhat itu syukuk. Syukuk itu apa? Keraguan-raguan yang ada di dalam diri kita. Keraguan-raguan itu sekarang semakin hari semakin banyak, Pak. Apalagi dengan adanya jaringan Islam liberal. Ya, jaringan Islam liberal. Saya berikan contoh, Pak, ya. Jaringan Islam liberal tentang mengatakan bahwasanya seluruh agama itu sama. Ya kan? Semuanya akan masuk surga, ya kan? Kemudian diantaranya yang digembor-gemborkan oleh jaringan Islam liberal ini adalah walaupun orang itu tidak sholat, walaupun orang itu tidak puasa, yang penting dia mengatakan yang penting dia berbuat baik, maka itu sudah cukup bagi dia untuk masuk surga misalnya. Ini adalah sebuah hembusan-hembusan ataupun bisikan-bisikan yang diberikan oleh jaringan Islam liberal. Hari Jumat yang lalu itu saya khutbah masalah LGBT. LGBT itu pun yang munculkan kan adalah orang-orang liberal juga atas nama hak asasi manusia. Jadi min syarril waswas al-khannas, yang dibisikkan dari yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dibisikkan ke dalam hati-hati manusia. Makanya penyakit yang sangat kronik sebenarnya, penyakit yang sangat bahaya itu malah penyakit hati. Bukan penyakit jasad, Pak, tetapi penyakit yang sangat kronik yang bahaya itu adalah penyakit hati. Karena kalau seandainya penyakit hati sudah menghampiri manusia, maka susah baiknya. Susah baiknya. Kecuali dia kembali kepada Islam, kembali kepada agama. Dan terakhir adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Di sini akhirnya para ulama menjelaskan tentang arti syaitan. Mereka menyatakan bahwa syaitan itu, bahwa syaitan itu bukan makhluk sebenarnya. Syaitan itu bukan makhluk, tetapi syaitan itu sifat. Syaitan itu bukan makhluk, tapi syaitan itu adalah sifat. Sifat yang berarti pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang bernama syaitan ini bisa disifati oleh manusia, bisa disifati oleh jin. Maka ketika ada sifat syaitania di dalam diri seorang manusia, maka dia adalah syaitan dari golongan manusia. Kalau seandainya ada jin yang mempunyai sifat syaitania, syaitania itu artinya membangkang kepada Allah, ya, maka dia termasuk syaitan dari golongan jin. Makanya yang namanya syaitan itu ya bukan hanya syaitan jin, ya, tetapi syaitan dalam bentuk manusia juga tidak kalah banyak. Syaitan dalam bentuk manusia juga tidak kalah banyak. Dan setiap manusia juga mempunyai jin yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada manusia. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi, syaitannya itu sudah, jinnya itu sudah ditundukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkenaan dengan masalah Suratun Nas, dan dengan demikian selesailah perbincangan kita dalam masalah Suratun Nas. Ayo ikhwah wal akhwat, sekarang saya akan berbicara secara umum saja tentang Al-Quran. Jadi ini adalah merupakan akhir daripada surat Juz Ammah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada 2 minggu yang akan datang kepada surah Yasin, ya, kepada surah Yasin. Hanya ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan, termasuk diantaranya adalah bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran adalah firman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya itu adalah merupakan ibadah, ya. Dimulakan dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan Suratun Nas. Itu merupakan petunjuk kepada manusia. Adalah merupakan petunjuk kepada manusia, dan terus terang tidak ada satupun kitab yang terjaga keasliannya kecuali hanya Al-Quran.
Ayolah wal akhwat, kalau kita mencoba untuk melihat isi daripada Al-Quran tersebut, maka kita akan dapatkan bahwasanya isi daripada Al-Quran itu ada 3/3. Sepertiganya itu merupakan tauhid, sepertiga yang kedua itu merupakan hukum hakam, dan sepertiga yang ketiga itu merupakan kisah ataupun cerita. Dan ketiga-tiganya ini saling menyokong antara satu dengan yang lainnya, ya. Tauhid, hukum hakam, dan cerita itu ada di dalam Al-Quran. Dan kalau seandainya kita bertanya, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita cerita-cerita yang terdahulu di dalam Al-Quran, maka jawabannya adalah agar seseorang bisa mengambil pelajaran dan hikmah daripada cerita-cerita tersebut. Saya katakan tidak mustahil cerita itu akan terulang. Ya, sejarah mungkin terulang dengan pelaku yang berbeda. Sejarah mungkin terulang dengan pelaku yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita ambil dari yang namanya Al-Quran ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjelaskan bahwa kisah itu kita bisa mengambil pelajaran darinya. Salah satu kisah, ya, yang kita akan ambil nantinya di dalam suratul Kahfi itu adalah tentang Ashab Al-Kahf, ya, Ashabul Kahfi. Dan juga kita akan berbicara tentang Zulkarnain, dan kita juga akan berbicara tentang Musa dengan Khidir, itu di dalam suratul Kahfi. Kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu kisahnya siapa? Kisahnya Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan dimulakan dari awal lagi suratul Baqarah, kisah Musa itu sudah ada. Bahkan suratul Baqarah dikatakan suratul Baqarah karena kejadian itu terjadi di zamannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kita tadi sudah mengambil pelajaran pertama dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini tambahan saja, saya karena sudah selesai An-Nas, ya. Kita mengambil pelajaran yang pertama tadi dari dari kisah Musa, yaitu bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatasi atas segala macam kehendak manusia. Mungkin kisah yang kedua yang kita bisa ambil dari cerita Musa alaihi salatu wassalam adalah apa? Fir'aun dengan istrinya. Ada hal yang menarik. Hal yang menarik apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ada dua orang nabi yang istrinya durhaka kepada Allah, dan ada satu orang yang sangat ingkar kepada Allah tapi istrinya malah Islam. Ya, istrinya yang Islam walaupun suaminya sangat ingkar itu dialah adalah siapa? Fir'aun, la'natullahi alaih. Fir'aun. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya istrinya Fir'aun itu minta dibuatkan istana di dalam surga. Idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Akan tetapi di dalam kisah yang lainnya kita dapatkan ada dua istri daripada nabi yang malah akhirnya mendapatkan azab dari Allah karena kedurhakaan mereka. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari situ? Pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil di situ adalah bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah dan bukan milik manusia. Manusia itu hanya bisa menyampaikan, tetapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita mau berpikir, takkanlah istri Nabi itu adalah durhaka. Tetapi itu yang terjadi. Istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kedua-duanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah banjir yang sangat besar, dan istrinya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah dengan sebuah azab yang sangat pedih. Di sini adalah pembelajaran bahwasanya yang namanya hidayah itu bukan milik seseorang, tetapi hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, itu tidak akan pernah ada. Dan itu yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa punya usaha yang keras agar pamannya masuk Islam. Apakah dia masuk Islam akhirnya? Tidak. Tidak. Karena hidayah itu bukan milik siapa-siapa. Hidayah itu milik Allah. Dan kisah yang lainnya juga demikian. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga demikian. Dan ini semuanya ya ikhwah wal akhwat memberikan kepada kita pembelajaran hidayah itu milik Allah. Tugas manusia hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Manusia tidak mempunyai hak untuk memberikan yang namanya hidayah. Maka kembali saya katakan, jangan pernah merasa heran ketika ada anak-anak dari ustadz itu kok melenceng jalannya, ya kan? Tak perlu tak perlu kita herankan, karena memang manusia itu berbeda. Manusia itu berbeda. Ada yang memang ada sebuah pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jatuh jauh dari pokoknya, ya kan, seperti itu. Akan tetapi itu bisa saja terjadi kebalikannya, bahwasanya kadang-kadang ayah boleh kafir, anak bisa menjadi Islam. Ya. Ayah boleh kafir, anak bisa menjadi Islam. Ayah boleh Islam, anak bisa saja menjadi kafir. Ya contohnya siapa tadi? Nabi Nuh juga, anaknya kan juga seperti itu. Ketika dia mengatakan ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, malah dia mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayahku, saya akan pergi kepada gunung yang sangat tinggi yang akan menjaga saya daripada air tenggelam. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia. Pelajaran yang berharga di situ kita dapatkan, hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita juga bisa ambil dari pembelajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam apa? Kaumnya Nabi Musa dinamakan Bani Israel. Sifatnya daripada kaum Nabi Musa ini yang banyak bertanya sehingga menyusahkan dia sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wala tas'alu an nasya'in tubdalakum tasukum. Jangan sekali-kali engkau bertanya sesuatu yang apabila engkau tanyakan malah akan mempersusah kamu. Ini kan awalnya turun ayat ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan banyak orang-orang musyrik itu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dia datang kepada Nabi, dia tidak tahu siapa bapaknya, dia berkata, ya Rasulullah, aina man abi? Ya Rasulullah, siapa bapakku? Yang satunya lagi hilang ontanya, dia tanya juga sama Nabi, ya Rasulullah, di mana saya dapatkan ontaku? Maka turun ayat ini. Tetapi ayat ini juga bisa kita khususkan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masih ingat kan peristiwa terjadinya pembunuhan di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Waktu itu ada seseorang yang terbunuh di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian akhirnya kaumnya Nabi Musa ini ingin mencari siapa pembunuhnya. Maka dia datang kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia bertanya, wahai Musa, ada seseorang di antara kami yang terbunuh, kami ingin tahu siapa pembunuhnya. Nabi minta kepada Allah bagaimana caranya agar kami mengetahuinya. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bermunajat dan meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jawaban. Apa jawabannya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu betina. Kalaulah seandainya kaumnya pada saat itu langsung menyembelih lembu betina, selesai. Tetapi kaumnya Nabi Musa ini terlalu banyak tanya. Oke, dapat perintah ini, kamu disuruh untuk menyembelih lembu betina. Mereka bertanya, lembu betina yang bagaimana? Datang lagi kepada Nabi Musa, ya wahai Musa, banyak kami lembu betina. Lembu betina yang bagaimana? Kan tambah susah akhirnya. Ya. Akhirnya dikatakan la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Dia tidak tua, tidak muda, sedang-sedang. Ya kan? Dan dia masih perawan. Belum pernah melahirkan gitu kan. Sudah diberikan seperti itu kan, itu sifatnya sedikit. Datang lagi. Bagaimana warnanya? Saya kira kalau lembu kan warnanya semuanya sama, kuning.
Tetapi dikarenakan dia bertanya lagi, Allah mempersusah lagi. Safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya itu adalah kuning keemas-emasan, ketika dipandang akan menyejukkan mata orang-orang yang memandangnya. Tambah susah. Datang lagi, bagaimana sifat daripada lembu betina tersebut. Dikatakan lagi, muncul lagi ayat, tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah dipakai untuk bawa-bawa. Ini subhanallah. Seandainya dari awal dia langsung sembelih, selesai masalah. Ini dikarenakan banyaknya pertanyaan, akhirnya susah lagi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil di situ? Perintah itu langsung dilaksanakan saja, tidak perlu banyak pertanyaan. Ya kan? Tidak perlu banyak pertanyaan, seperti akhirnya Bani Israel. Dan kalau seandainya dia bertanya terlalu banyak, akhirnya akan menyusahkan mereka sendiri. Alhamdulillah nasib baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di hadapan kita. Mungkin kalau seandainya beliau masih ada dan orang banyak bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang bertele-tele, Masya Allah, syariat ini semakin lama semakin susah. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, silakan. Itu adalah bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan ini semuanya kita dapatkan dari kisah-kisah terdahulu tersebut. Maka kisah-kisah itu kita bisa ambil pelajaran bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum terdahulu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kalau kita katakan jin itu sinonim dengan syaitan, saya kira tidak tepat juga. Karena jin itu adalah makhluk yang mukallaf, sama dengan manusia. Mukallaf itu mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagian jin itu ada juga yang soleh, ada juga yang ghairu saleh. Ada yang soleh, ada yang salah. Wa minnal qasituna minna duna dzalik. Itu di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya di antara mereka ada yang baik-baik, ada yang tidak baik. Yang sinonim dengan yang namanya syaitan itu hanyalah yang tidak baik saja. Yang membisikkan saja itu. Ya, itulah yang dikatakan sebagai syaitan. Karena iblis juga dari bangsa jin. Iblis juga bangsa jin. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kana minal jin. Dan sesungguhnya iblis itu adalah bagian daripada bangsa jin. Ya, tetapi kita tidak bisa sinonimkan bahwa semua yang jin itu pasti syaitan, tidak. Ya, karena di antara mereka ada juga yang baik-baik. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ketika diturunkan surah jin, jin langsung mengatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ya, telah diwahyukan kepada kami bahwa ada sekelompok jin yang telah mendengarkan wahyu dari Allah dan mereka mengatakan ini adalah Al-Qur'an yang sangat ajaib, yang menakjubkan. Fa'aman nabi dan yahdi ila rusydi. Al-Qur'an tersebut menunjukkan kepada hidayah, petunjuk. Fa'aman nabi dan kami beriman kepadanya. Bahwasanya bangsa jin itu juga beriman, iya. Dan di antara mereka ada yang saleh, iya. Ada yang baik-baik, iya. Akan tetapi yang tidak baik, ya, yang kafir, yang membangkang, itulah yang bisa dikatakan sebagai syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.